Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya ada sedikit cerita dan nanti akan bertanya. Saya punya teman kerja, Pak Ustadz. Punya teman kerja. Dia dulu itu dipaksa nikah oleh orang tuanya. Laki perempuan? Hah? Perempuan. Jadi dia dipaksa nikah oleh orang tuanya. Sepertinya sih dia bercerita itu kayak ada tertekan gitu. Cuman dia punya anak juga, Pak Ustadz. Punya anak. Sampailah di usia-usia seperti saya lah gitu ya, 50-an ke atas itu, dia bercerita kok katanya di otaknya dia itu seperti ada yang bisikin, seperti ada yang ngomong gitu, Pak Ustadz. Saya tanya dong, ya kan, oh emang siapa yang ngomong? Dia nggak tahu, tapi apa dia bilang? Satu, dia bilang itu jangan sholat. Dia juga kaget juga, jangan sholat gitu. Yang kedua, udah pergi aja, nggak usah dengerin tuh suami. Yang kedua itu. Terus yang ketiga nih yang lebih mengerikan ya, Pak. Suruh bunuh diri gitu, Pak Ustadz. Yang ketiga. Teman saya lain lagi, dipaksa kawin, akhirnya dia kawin, tapi beberapa tahun ke depan kanker payudara. Itu laki atau perempuan temannya aja? Kan punya payudara, Pak. Aduh, nggak connect. Ada 2 kasus dipaksa menikah, tapi akhirnya beda-beda itu penyakitnya, Pak Ustadz. Gimana, Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang keadaan seperti itu memang kadang-kadang membingungkan bagi anak ya. Kalau udah orang tua memaksa itu, wah si anak pasti bingung. Padahal satu hal kita tahu bahwa si anak itu harus hormat dengan orang tua, kan gitu ya. Kalaupun umpama dipaksa nikah itu juga bisa saja orang tuanya itu melihat anaknya kok belum ada pasangan, usianya udah mencukupi. Ini tidak membela orang tua, tetapi bisa aja pikirannya seperti itu. Nah, kemudian si anak itu mau menolak juga bingung juga karena memang saya mau nikah sama siapa, nggak ngerti ya. Nah, disinilah ujian bagi si anak itu yaitu lewat orang tuanya. Jadi kalau memang si anak ini memang agamanya cukup lumayan bagus, dia juga doanya selalu dimohonkan kepada Allah Ta'ala agar saya bisa menjadi hambamu yang sabar ya Allah. Nah, di titik inilah kadang-kadang doa itulah yang akan mintanya jadi sabar, akhirnya doa itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala menjadi dinikahkan oleh orang tuanya yang dia nggak punya pandangan dan dia harus ikut karena memang itu orang tua. Nah, memang ada banyak hal yang menyebabkan gangguan secara fisik dan juga mental, itu banyak hal yang kenapa gitu. Nah, sebenarnya dari titik ini orang tua pun harus belajar bahwa tidak ada paksaan di dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Jadi di dalam agama kita itu tidak ada unsur memaksa dalam bentuk apapun. Makanya kenapa Rasulullah itu diminta untuk berdakwah memang tidak memaksa, karena nanti yang akan memberikan hidayah itu Allah. Yang menolak hidayah mereka. Jadi pada saat mereka menolak hidayah dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah, itu Rasulullah tidak bertanggung jawab. Nah, di titik ini sebagai orang tua juga tidak boleh memaksa. Kalaupun umpamanya ada gambaran, umpamanya bolehlah si laki-lakinya itu diberikan kepada anaknya. Kalau anaknya cewek, umpamanya Haji J, punya anak cewek, belum punya pasangan, umur sudah ini, mau nggak kamu dengan ini nak, umpamanya.
kamu tuh punya anak cewek, ya jangan cuma kenapa kamu nggak punya, ya itu tertekan lagi nanti anakmu. Ya cariinlah kamu, siapa tahu kamu itu punya teman-teman kontraktor, ya teman kontraktor yang baik kan itu ya. Bagian apa tuh yang baik itu kontraktor? Saya gini sini, saya kan hanya ngomong temen kontraktor kan yang baik, yang nanti kan kamu akan kalau bisa anakmu mau kan itu. Tapi memang begitulah, kalau kamu ngomong dari titik mana kontraktor yang baik, ya kan nggak tahu kan kamu yang tahu gitu. Iya benar. Jadi kamu maksudnya kayaknya nggak kontraktor gitu maksudnya. Sulit nyari yang baik. Oh, iya. Terus apa lagi selain nggak? Nah, maksudnya nanti siapa tahu ada yang mau, tapi selain kontraktor siapa lagi? Pedagang itu jualan minyak gitu. Boleh gitu ya. Wira swasta Yang punya iya. tambang. Boleh lah. Punya tambang. Itu milih. Jadi intinya jangan dipaksa, karena kalau memang unsurnya memaksa memang tidak boleh, dan itu banyak hal sebenarnya. Jadi semuanya saling menguji, orang tuanya itu menjadi ujian bagi anaknya, dan anaknya juga menjadi ujian bagi orang tuanya. Kalau anaknya sakit, orang tua juga mikir, kecuali orang tuanya itu satu, matanya nggak lihat, yang kedua telinganya nggak mendengar, jadi anaknya mau sakit maka nggak lihat gitu ya. Jadi asal maksa aja gitu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf, jadi bukan berarti saya membedakan, enggak. Jadi intinya orang tua tidak boleh memaksa, cari jalan keluar yang baik. Nah, bagi persoalan yang tadi, kalau temanmu tung itu dia itu skizo atau halusinasi, yang pertama itu tidak boleh sholat, jangan sholat. Yang kedua itu pergi aja, jangan ikutin suami. Yang ketiga itu bunuh diri. Ya itu kan skizofrenia atau halusinasi, bisa. Kemudian yang temennya Haji C tadi malah kanker payudara, bisa. Semua hal ini ada bisa. Kenapa bisanya? Begini, tipikal temenmu sama tipikal temennya Haji J itu beda. Tipikal temenmu itu mikir dia, tapi bukan marah, dia hanya jengkel. Tipenya mikirnya gimana? Kenapa aku dijodohin sama dia? Padahal aku kan belum kenal, aku kan belum tentu suka aku. Ini jadi mikir. Terus berjalan. Padahal nikah itu sudah terjadi akhirnya gitu. Punya anak Pak Ustaz. Nah iya kan gitu, sudah terjadilah kasarannya. Nah dia masih aja mikir, akhirnya dia mikirnya begini, bisa aja kalau memangnya temenmu itu sholatnya cukup lumayan bagus, ibadahnya cukup bagus, dia bisa berpikir itu semua itu disalahkan oleh dia. Dia nyalain Allah mamanya, ya Allah aku kan udah sholat, aku udah membaca Quran, aku udah sholat sunnah mamanya, tapi kenapa jodohku kok aku itu nggak kenal, aku itu ya nggak serak mamanya, tapi karena aku anak, aku harus ngikutin orang tua, tapi aku kan nggak serak gitu. Nah, di titik itulah mulai, kalau itu difikirkan seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, mulailah jin itu masuk ke dalam pikirannya, karena ada mikiran yang protes kepada Allah, walaupun tidak protes secara vulgar, tidak demo pakai tulisan, kan gitu ya, Jadi itu dia hanya mikir sebenarnya, kenapa aku kan udah sholat, kenapa jodohku kok ya begini umpamanya seperti. Nah itu yang menjadikan munculnya suara bahwa jangan sholat. Kemudian kalau jangan ikutin suami, pergi aja. Nah itu pada waktu itu dia tertekan, jadi karena memang belum kenal, belum ini, akhirnya dia belum bisa hormat dengan suaminya, sehingga maunya itu pergi dari rumah, maunya pergi aja, nggak betah seperti itu. Nah pada saat temenmu itu dia berpikir seperti itu, jin itu akan masuk ke dalam pikirannya. Ini dua jenis jin koloni jin sudah masuk ini. Nah ini yang kedua ini adalah masuklah jin yang nanti akan ngomong bahwa pergi dari rumah, jangan percaya sama suami, jangan ikuti kata suami, pokoknya begitu. Nah yang ketiga
Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mulailah dia berpikir, kok hidupku kok sengsara, kok hidupku kok kayaknya nggak ada manfaat. Kemudian dia putus asa karena selama ini dia menikah, menurut dia loh ya, menurut temenmu ini nggak ada Robin Hood yang datang. Apa itu Pak? Penolong. Menurut dia kok ya anteng-anteng aja di rumah ya suaminya tetap ini kan gitu ya, keadaan ya seperti ini, seperti tadi tidak ada Robin Hood yang datang, nggak ada vigilante, tidak ada yang datang mau membantu, pahlawan yang ditutupi dengan topeng itu nggak ada. Sehingga di titik itu dia putus asa. Nah, di titik inilah banyak jin yang masuk melalui putus asa. Nah, putus asa itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan putus asa, wala ta'yasu, dari rahmat Allah. Nggak boleh kita itu putus asa. Rahmat Allah itu termasuk yang mana? Kehidupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, itu salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Anugerah ya. Termasuk waktu beliau dijodohkan orang tuanya, itu termasuk rahmat sebenarnya Pak Ustadz. itu ujian. Oh, itu malah ujian. Di titik itulah sebenarnya kalau dijodohkan itu ujian. Ya, bisa aja dulu dia pengen jadi orang yang sabar, kan gitu, ujian. Nah, di titik inilah itu mulai muncul. Satu, kalau temannya Tung tadi, karena dia bermain pikiran. Jadi itu ada istilahnya gangguan jiwa. Nah, ini yang jenisnya skizo atau halusinasi itu seperti itu. Dia main otak. Ya. Begitu. Nah, bagi temenmu itu dia harus memahami kalau saat ini dia sudah pasrah, dia masih bunyi karena dia nggak ngerti gimana caranya menghilangkan Nggak ada jalan keluar. Nggak ada jalan keluarnya, emang nggak tahu. Dia sudah pasti dia udah pernah berobat. Nggak mungkin dia diem aja. Terganggu lah dia terganggu, pasti udah pernah berobat, sehingga dia nggak menemukan karena memang nggak bisa ditemukan. Nah, ini bagi saya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu memahami ya atas ilmu Allah itu hanya cuma satu. Kalau kamu memang dulu pernah protes dengan Allah Ta'ala, mohon ampun. Ini bab sholat ini bab sholat, langsung itu bab sholat itu protes. Dulu protesnya ya, aku udah sholat, aku udah ibadah, aku kok masih aja begini. Nah itu, jadi dia lupa kalau umpamanya dulu itu pengen dia jadi orang yang sabar. Nah, pasti dikasih ujian, sabar kok nggak dikasih ujian kan gitu. Nggak boleh minta doa orang sabar itu Pak. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Tapi ujiannya harus bisa dihadapi gitu. Nah, ya, itu sama ya Ji ya. Biasanya kan harus begitu Ji ya. Iya. Haji Anta kalau udah ngomongin sabar beneran dia. Nah, yang satu itu memang dia harus mohon ampun tentang dia pernah protes kepada Allah Ta'ala bahwa yang diajukan, aku sudah sholat, aku udah baca Quran, aku udah puasa, aku udah ibadah pokoknya, kok aku masih seperti ini protes. Tidak boleh seperti itu. Itu suatu kewajiban ya. Jangan didengar orang-orang lain yang katanya doa itu langsung dikabulkan, nanti dulu, jangan bilang gitu. Nah, itu harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tobat beneran, jangan diulangi lagi. Yang kedua adalah pergi ya, jangan dengerin omongan suami. Nah, itu karena sudah menolak awalnya. Tapi dia kelihatan dari kalimat itu dia tidak marah. Dia hanya tidak ingin mendapatkan suami seperti itu, hanya itu aja sebenarnya. Dia tidak marah. Kelihatan dari kalimat ini tidak marah. Jadi jin beserta dajjal itu juga ngikutin apa yang keinginan orang itu, temanmu itu tuh. Jadi dia tidak marah. Oh, berarti dia harus pahami bahwa dia harus mulai sekarang mohon ampun di titik itu, bahwa waktu itu dia tidak ingin sama suaminya, maunya pergi. Kalau dia tertekan, bukan tertekan, dia kan merasa tertekan. Orang tertekan kan biasanya maunya pergi. Oh, kadang-kadang orang ini suami aja nggak tertekan itu kadang-kadang maunya pergi. Nah, sudah benar sih. Dia harus mohon ampun bahwa dulu dia merasa tertekan, pengennya itu nggak mau deket sama suaminya, maunya pergi, mohon ampun. Kemudian pelaksanaan adalah dia tobatan nasuha, jelas. Kemudian dia mulai rasa sayang kepada suami dimunculkan. Hanya itu aja setiap saatnya, insya Allah suara itu hilang. Yang ketiga, putus asa. Putus asanya dengan suara bilang bunuh diri seperti itu.
Nah itu harus pahamin. Nanti temenmu kalau kamu tanya, kamu pernah putus asa ya, merasa nikah itu kayaknya udah ending dari seluruh kehidupanmu, dia pasti jawab, insya Allah jawab pasti iya. Gitu. Nah itu tidak boleh sebenarnya. Nah kalau dia mau iya dulu saya bilang, itu tidak boleh. Suruh dia itu untuk memahami bahwa kehidupan kita ini adalah karunia dari Allah Ta'ala, nikmat dari Allah Ta'ala, memang harus kita kerjakan. Persoalan kita mendapatkan ujian demi ujian itu cara Allah aja ya. Nah di titik ini temanmu harus mohon ampun bahwa dia putus asa, dia merasa hidupnya nggak guna karena dia menikah dengan orang yang dia nggak suka waktu itu. Tapi kalau sudah umur udah ini kan dia sudah paham udah ini, cuma dia belum pernah ngerti bagaimana caranya mengeluarkan jin, Ifrit maupun Dajjal yang ada di kepalanya. Jadi musuhnya adalah Dajjal. Insya Allah kalau dia itu mau memahami, mudah-mudahan itu bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tapi nggak bisa sekali ya, dia harus berkali-kali, berhari-hari. Mudah-mudahan nanti suara itu mulai redup seiring dengan kuatnya mentalnya, kuatnya imannya dan sebagainya. Ini yang skizo. Kalau yang HJJ itu karena dia, nah ini bukan main pikir, tapi dia langsung marah di sini. Dia dikawinin dengan ini, padahal dia nggak punya backingan untuk ini aja mah, itu kan nggak punya, nggak ada pilihan sih, gitu. Kalau Haji dulu milih sendiri ya, sendiri dong, sendiri hebat ya. Milih sendiri hebat. Jadi kalau Haji C itu marah, temennya marah. Diem. Insya Allah temennya Haji biasanya orangnya agak pendiam, tidak mau terbuka, ya, terdiam. Walaupun dia sering ngomong, tapi insya Allah dia nggak mau terbuka. Jadi persoalan-persoalan tertentu yang menurut dia itu individu itu dia tutup, tapi marah. Nah, marah itu adalah yang di dada. Makanya diceritakan oleh Allah Ta'ala, diceritakan dalam suatu hadis bahwa jangan marah, bagimu surga, watakto walakal jannah. Jadi seorang itu harus paham tentang hadis itu, tentang ayat Quran itu harus paham agar dia itu mengerti apa yang harus dikerjakan. Walaupun saya tidak menyalahkan temannya Haji C yang marah, saya nggak menyalahkan, tetapi dia kan marah karena dipaksa menikah. Nah, karena marah disimpan ini, dia akan kena kanker payudara. Makanya simpennya mana? Di dada. Nanti yang pertama kali memang muncul kanker payudara, nanti berikutnya akan muncul kanker pada parunya. Istilahnya kalau teman-teman yang pintar itu bilangnya metastase ke paru-paru. Kalau dia dendam dengan orang tuanya, metastase ke paru-paru dan sampai ke hati. Kalau dia benci, dia metastase di paru, di hati, sama di sumsum tulang belakang. Nah ini sama, sebenarnya itu urutan. Kalau saya boleh cerita, dia marah yang disimpan kepada orang tuanya di dada, kemudian dia ada kejengkelan yang nggak bisa lepas, kebencian kepada orang tuanya, itu insya Allah nanti kenanya di hati. Dan karena dia setiap hari menyimpan marah terus menerus, sumsum tulang belakangnya akan kena, sehingga dia bisa aja nggak bisa jalan. Jadi pada saat dia kena kanker paru, kanker payudaranya umpamanya, habis itu di kemo hilang, habis itu loh kok kena kanker paru, dokternya yang nanganin sama, ya sudah, ya di titik itulah metastase. Nah dengan cerita seperti ini kan bisa aja insya Allah difahami bahwa mulai hari ini jangan merasa tertekan, jangan marah, minta maaflah pada orang tua. Walaupun sebenarnya itu juga diawali dari orang tua yang memaksa menikah, ya orang tuanya juga salah di titik itu. Walaupun maksudnya baik itu kan memberikan jodoh kepada anak putrinya. Jadi ya maksud baik itu kan belum tentu itu benar di hadapan Allah. Harus tahu caranya. Harus tahu caranya, dikasih tahu biar nggak kaget seperti itu. Nah, memang insya Allah benar. Banyak kasus dari saudara-saudara kita yang dipaksa menikah itu seperti itu. Nah, di sini kita harus belajar bahwa belajar tauhid itu perlu, baik untuk anak, baik untuk orang tua. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak yang baik. Nah itu juga orang tua juga harus paham, karena kalau tidak begitulah nanti kalau anaknya kanker payudara pasti dia juga susah.
Kalau ada orang tua nggak susah, orang ini berarti memang dia cueknya setengah mati. Jadi juga tidak boleh cuek seperti itu. Makanya ujian itu tetap ada di setiap sekitar kita. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat bagi saudara-saudara kita yang lain, sehingga memahami apa yang harus dikerjakan, tujuan hidup kita. Semuanya ujian. Kita disuruh sholat oleh Allah Ta'ala, itu ujian. Ujian untuk menambah ibadah. Kita disuruh puasa, itu juga ujian agar kita lebih sujud pada Allah Ta'ala, takwa pada Allah Ta'ala. Kita punya istri ya ujian, kita punya suami ya ujian, kita punya anak ujian, Allah menitipkan harta pada kita ujian. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya untuk menuju ke arah iman yang kuat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.